rela tidak makan karena mendahulukan anak-anaknya agar Om Swastiastu, Om Manubhadra Kertawiyantu Swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang berbahagia, berjumpa kembali bersama saya Ibu Tuari Sudiade dalam Aisda Channel. Terima kasih sudah bergabung pada channel ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan juga share pada teman-teman semua. Umat sedharma, adapun topik yang akan saya bawakan dalam kesempatan ini adalah hormat kepada orang tua menurut Hindu. Umat sedharma yang berbahagia, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui betapa pentingnya dan betapa berjasanya orang tua bagi anak atau bagi kita semua. Jadi sebelum saya lanjutkan, di dalam agama Hindu tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah Guru Rupaka. Guru Rupaka itu tidak lain adalah orang tua kita yang membuat kita ada dan yang membuat kita bisa menjalani kehidupan dan bisa melakukan sesuatu dengan baik. Nah, apa yang mendasari kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Jadi di dalam Kekawiniti Sastra itu sudah dijelaskan mengenai Pancawida. Nah, Pancawida ini adalah 5 hal yang menyebabkan anak-anak harus berbakti atau harus hormat kepada orang tua atau ayah dan ibunya. Pancawida itu tidak lain, yang pertama adalah Sang Amekwaken. Sang Amekwaken ini karena pertemuan atau hubungan suami dan istri yang kemudian mengandung, maka lahirlah nanti anak-anaknya. Jadi perjuangan orang tua dari kecil, kemudian memasuki masa Grahasta, kemudian mengandung dan lahirlah anak-anaknya, itu sangat luar biasa perjuangannya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Sang Nitya Maweh Binojana. Nah, ini tidak lain adalah di mana orang tua atau ayah dan ibu selalu mengutamakan anak-anaknya agar mendapatkan makanan. Nah, bahkan dalam keadaan ekonomi sulit, tidak jarang ada orang tua yang tidak makan atau rela tidak makan karena mendahulukan anak-anaknya agar mendapatkan makanan yang layak terlebih dahulu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah Sang Mangu Padiaya, di mana orang tua itu menjadi pendidik yang utama atau orang tua selalu mengusahakan agar anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, dengan pendidikan ini tentu ke depan keadaan baik di keluarga itu akan menjadi lebih baik, sehingga orang tua selalu mengutamakan anak-anaknya agar memiliki pendidikan yang layak dari tingkat pertama sampai tingkat yang setinggi-tingginya, atau dari satu jenjang menuju jenjang-jenjang yang lain. Itu orang tua selalu berjuang agar anak-anaknya mendapatkan pendidikan. Kemudian yang keempat itu adalah Sang Anyangaskara, di mana orang tua itu selalu mengusahakan untuk memberikan upacara-upacara manusianya dari anak ini dalam kandungan sampai nanti dia memasuki masa pawiwahan. Jadi tujuannya tidak lain agar anak-anak itu menjadi bersih atau suci, baik jasmaninya dan juga rohaninya. Kemudian yang kelima ini adalah Sang Matulungurip Rikalaningbaya. Jadi bagaimana nanti orang-orang tua ini akan selalu melindungi anak-anaknya dari berbagai macam bahaya dan selalu menyelamatkan nyawa anak-anaknya dari berbagai macam bahaya, baik itu penyakit atau mungkin bahaya-bahaya lainnya. Umat sedharma yang berbahagia, nah demikian pentingnya atau demikian berjasanya orang tua dalam membina anak-anaknya, bahkan dari sebelum lahir atau bahkan dari dalam kandungan itu sudah diberikan pendidikan yang baik, kemudian asupan gizi yang baik,
agar anak-anaknya ketika nanti lahir dan menjalani kehidupan menjadi anak yang lebih baik dan tentunya menjadi anak yang sangat luar biasa dalam membangun kehidupannya ke depan. Jadi karena jasanya yang begitu besar melalui Pancawita ini, tentu kita sebagai anak patutlah hormat dan bakti kepada orang tua. Nah kemudian tentu ada timbal baliknya. Ketika kita hormat kepada orang tua, apa yang kita dapatkan? Jadi di dalam Sarasa Muscaya itu ada 4 pahala yang diterima oleh anak-anak yang memiliki rasa hormat atau hormat kepada orang tuanya. Nah, di mana yang pertama itu adalah kirti. Kirti ini adalah selalu diberikan doa atau selalu diberikan semacam dorongan-dorongan agar anak-anak itu menjadi lebih bersemangat dalam menjalani hidupnya, karena anak ini nanti akan dipandang terhormat. Jadi doa orang tua atau doa orang lain pun kepada anak ini asalkan dengan tujuan yang positif itu sangat luar biasa nilainya. Sehingga dengan doa itu maka anak-anak nanti akan mampu memperbaiki kualitas kehidupannya ke depan. Bahkan nanti anak-anak ini akan menjadi anak yang terhormat, baik di keluarganya atau mungkin di luar lingkungan keluarga, akan selalu disegani, akan selalu dihormati. Itulah manfaat dari doa yang diberikan khususnya dari doa orang tuanya. Kemudian yang kedua itu adalah ayusa atau berumur panjang. Jadi kenapa pahala ini bisa diterima oleh anak-anak dan sangat penting bagi anak-anak? Karena dengan adanya pahala ini atau hasil dari hormat kepada orang tua dalam bentuk ayusa ini, tentu nanti anak-anak ke depan akan mampu melalui tahap-tahap atau jalan yang sudah diberikan atau tahapan-tahapan yang sudah diberikan melalui catur asrama itu bisa terlewati dengan baik. Jadi dari tahap brahmacari itu bisa dilalui, kemudian masa gerhasta, kemudian tahap wanaprastha dan biksuka itu bisa dilalui, tahap demi tahap ini bisa dilalui dengan baik dan sempurna. Nah itulah tujuannya. Jadi orang tua selalu memberikan pahala kepada anak-anak dalam bentuk ayusa ini. Nanti ketika kita memang benar-benar hormat atau ketika memang benar-benar berbakti kepada orang tua. Nah inilah hasil yang kita dapat. Hasil ini kita bisa nikmati di dunia ini dengan jalan melalui tahapan ini, tentu kita akan menjadi lebih baik untuk kedepannya dan juga lebih baik pada generasi selanjutnya. Nah kemudian yang ketiga itu bala. Bala ini mempunyai kekuatan yang tangguh dalam menempuh kehidupan, baik ketangguhan yang berupa pemenuhan kebutuhan hidup atau mungkin ketangguhan dalam hal-hal lainnya dalam menjalani kehidupan yang baik dan benar. Jadi bala ini adalah satu anugerah yang terindah, karena kita tanpa kekuatan, tanpa ada tenaga, tanpa ada tanpa ada kekuatan ini, tentu kita tidak akan bisa beraktivitas dengan baik atau menjalani kehidupan dengan baik. Sehingga dengan adanya bala ini kita akan mampu paling tidak memperbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik. Kemudian yang keempat ini adalah Yasa Patinggal Rahayu. Ini tidak lain adalah ketika kita memang benar-benar hormat kepada orang tua, maka generasi kita selanjutnya pasti akan hormat kepada kita. Jadi semacam ada hukum karma atau perjalanan karma lah, di sinilah letaknya. Jadi ketika kita sudah memang benar-benar bisa berbuat baik, maka nanti generasi selanjutnya pasti akan menjadikan kita sebagai sebuah contoh, maka anak-anak nanti akan menjadi lebih baik atau generasi selanjutnya akan berbuat kebaikan juga, seperti itu. Nah dengan kata lainnya, Yasa Patinggal Rahayu ini tidak lain
generasi-generasi yang akan mewariskan atau mewarisi kehidupan kita ke depan itu juga akan selalu hormat kepada orang-orang tuanya. Kenapa? Kita dianggap sebagai contoh. Karena kita sudah memberikan contoh yang terbaik, kita hormat kepada orang tua, maka anak-anak ke depan nanti akan hormat kepada orang tuanya. Demikian juga dengan generasi-generasi selanjutnya. Jadi ini adalah sebuah anugerah yang terindah bagi kita dalam menjalani proses kehidupan di dunia ini. Umat Dharma yang berbahagia, jadi 4 pahala yang dimiliki nanti atau yang didapatkan oleh anak-anaknya ketika anak-anak itu memang benar-benar bakti kepada orang tua, dimana dari kirti. Jadi doa yang terbaik akan selalu didapatkan. Kemudian lanjut ke ayusa, panjang umur. Kemudian yang ketiga, bala, selalu memiliki kekuatan. Kemudian yang keempat, yasa patinggal rahayu, ini akan selalu menjadi contoh untuk generasi selanjutnya. Jadi keempat ini menjadi poin yang sangat penting yang patut kita patut kita kemas sebaik mungkin agar memang benar-benar nanti kita bisa menghormati orang tua. Jadi ketika kita memang benar-benar hormat kepada orang tua, keempat pahala ini atau keempat hasil ini akan bisa kita nikmati dalam kehidupan ini. Walaupun realita mungkin ada saja 1-2 orang tua yang barangkali tidak menghiraukan anak-anaknya atau mungkin memberikan contoh yang kurang baik, itu kita sebagai anak-anak atau kita sebagai anak muda itu patut memilah. Pilahlah mana yang memang bisa kita gunakan sebagai contoh dalam berbuat baik ke depan dan mana yang tidak baik yang harus kita buang. Jadi dengan kata lain, manusia diciptakan juga tidak sempurna, pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangan inilah nanti bisa dilengkapi. Kalau seandainya orang tuanya mungkin ada kekurangan-kekurangan, anak-anak nanti bisa melengkapi melalui pendidikan atau pembelajaran-pembelajaran yang didapatkan baik di rumahnya secara langsung atau mungkin di lingkungan-lingkungan pendidikan seperti di sekolah, pasraman atau mungkin yang lainnya. Jadi dengan segala sesuatu yang bisa kita lakukan dalam menghormati orang tua, itu nanti akan ada hasil yang luar biasa yang bisa kita nikmati baik di dunia ini atau mungkin di generasi-generasi selanjutnya atau mungkin di dunia di akhirat nanti, yang bisa nanti dijadikan sebagai sebuah pedoman bahwa menghormati orang tua itu adalah hal yang luar biasa. Umat Dharma yang berbahagia, sebelum saya akhiri, izinkanlah saya untuk menyimpulkan kembali apa yang telah saya sampaikan tadi dalam bentuk geguritan, yaitu kuku kucing. Etan kepatut langgam maring Bapak Ibu. Umat Dharma yang berbahagia, tentu kita dalam menjalani proses kehidupan untuk melalui tahap demi tahap sangat dilarang kita untuk durhaka kepada orang tua. Iening caning langgang. Nah, apabila kita durhaka kepada orang tua, tanurungan mangge sedih. Nah, pasti kita akan mendapatkan kesedihan atau ketidakbahagiaan atau kesengsaraan nanti. Tutup kewo, bahkan sampai akhir hayat nanti, atau bahkan sampai waktu yang sangat lama nanti kita akan tetap mendapatkan kesengsaraan. Adoh kasukane bakat. Jadi kebahagiaan itu sangat jauh dan bahkan sulit
untuk kita dapatkan di dalam kehidupan ini. Nah, tentu umat Dharma semua, maka dari itu marilah kita sebagai anak-anak itu patut, atau mungkin sebagai generasi muda patutlah kita hormat kepada orang tua, karena dengan menghormati orang tua akan mendapatkan banyak pahala. Dan pahala ini akan bisa kita lalui dan kita dapatkan guna memperbaiki kualitas kehidupan ke depan. Umat Dharma yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam renungan ini. Semoga ada manfaatnya. Dan apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Tidak ada gading yang tartak, tiada manusia yang sempurna. Bila salah, maafkanlah, dan bila benar, aplikasikanlah. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.